warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat dan dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa berjumpa di bulan Ramadan yang mulia ini. Salawat serta salam tak bosan-bosannya kita sampaikan kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan kultum dengan tema kontribusi di jalan dakwah. Di awal kultum ini saya ingin menyampaikan surat Muhammad ayat 7 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Ini sebagai landasan kita, kenapa kita harus berkontribusi menolong agama Allah ini, yaitu agar kita sama-sama dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala seorang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan tinggikan kedudukan kita di muka bumi ini dan di akhirat nanti insyaallah. Adapun kontribusi yang dapat diberikan seorang aktivis dakwah, yang pertama yaitu kontribusi pemikiran. Pada kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kita memiliki kesempatan kuliah dan sebagainya, maka mari kita sama-sama meningkatkan kapasitas kita, ilmu pengetahuan kita selama kuliah. Dr. Yusuf Qaradawi menyatakan dalam bukunya Fikru Al-Alawiyah yang tampak oleh saya bahwa krisis kita yang pertama adalah krisis pemikiran. Di sana tampak kerancuhan pemahaman banyak orang tentang Islam. Tugas kita sebagai aktivis dakwah yaitu meluruskan pemikiran-pemikiran yang sesat tentang Islam, menyampaikan nilai-nilai Islam di tengah-tengah masyarakat ketika kita masih berstatus mahasiswa hingga kita berstatus tidak lagi mahasiswa atau sudah tamat kuliah, berkontribusi di masyarakat. Yang kedua, kontribusi keterampilan. Kita memiliki keterampilan, kemampuan yang masing-masing. Mari manfaatkan keterampilan kita untuk kepentingan dakwah yang lebih luas. Kemudian kita memiliki kesempatan kontribusi di bidang materi. Jika kita memiliki kekayaan, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang kaya dan bisa memberikan kontribusi yang lebih untuk dakwah, yaitu dalam bentuk berinfak, sedekah dan sebagainya yang bisa kita lakukan baik waktu kita masih mahasiswa maupun setelah kita tidak lagi mahasiswa. Kemudian yang keempat yaitu kontribusi jiwa. Kita memiliki jiwa masing-masing. Jiwa ini bisa dikorbankan untuk kepentingan dakwah, yaitu kita aktif berbagai macam kegiatan yang mengandung risiko yang berat, termasuk jihad fisabilillah. Dan itu yang harus kita lakukan sebagai seorang muslim. Allah Subhanahu wa taala di surah At-Taubah ayat 111, yang artinya sesungguhnya Allah telah memberi dari orang-orang mukmin, sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin diri harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka, dan seterusnya. Dan surat At-Taubah tersebut bahwa salah satu bentuk ketika kita berkontribusi dalam bentuk jiwa maupun harta, maka Allah akan beli atas perjuangan kita tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu kontribusi kewenangan. Ketika kita memiliki jabatan di publik maupun di jabatan dakwah, maka maksimalkanlah jabatan itu untuk kepentingan dakwah dan kemajuan. Jangan takut kehilangan harta dan sebagainya. Manfaatkanlah sebaik-baiknya. Karena kesempatan ini tidak akan terulang kembali. Ingatlah bahwa kesempatan hanya satu kali dan tidak terulang. Jadi manfaatkanlah untuk kepentingan dakwah. Contohnya yaitu jika antum sebagai ketua, maka laksanakanlah program-program yang sudah direncanakan dengan baik, program-program dakwah tersebut. Karena program-program tersebut adalah menyokong kepentingan dakwah jangka panjang di masa yang akan datang. Kalau antum membiarkannya, maka sama saja antum merusak perjuangan dakwah yang lebih luas. Kemudian untuk dapat memberi kontribusi, ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, biasakan diri untuk memberi kontribusi setiap hari meskipun
dalam jumlah yang kecil. Kemudian yang kedua, meningkatkan kemampuan inovasi. Kemudian yang ketiga, selalu bercermin pada orang lain dan mereka berkontribusi, kenapa kita tidak, dan sebagainya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mari kita sama-sama berkontribusi di jalan dakwah. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.